Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Dwi Ayu Sofyaningsih dengan NIM E1E0210066 dari kelas 6C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kemitraan Sekolah dengan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 2A Mual tahun ajaran 2021-2022. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan pendidikan Indonesia secara ideal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Indonesia senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan dapat menghasilkan warga negara yang takwa, cerdas, terampil, serta sehat secara jasmani dan rohani. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia pada rentan tahun 2019 hingga akhir tahun 2022 adalah munculnya virus COVID-19, di mana dengan munculnya virus COVID-19 ini menjadikan proses pembelajaran di sekolah menjadi terbatas. Sebagian besar waktu siswa dihabiskan di sekolah, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan prestasi di bidang akademik dan prestasi di bidang non-akademik siswa. Nah, dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari berbagai pihak. Sebenarnya apa yang menjadi kesalahan dalam proses pendidikan di Indonesia selama ini? Nah, menurut Mulyasa, dalam Nurjana tahun 2014 menyatakan ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia tidak terjadi peningkatan secara merata. Yang pertama itu adalah kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu menggunakan pendekatan analisis education function atau analisis output-input yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. Nah, pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, penyediaan bahan bacaan, penyediaan buku materi, serta fasilitas sarana dan prasarana terpenuhi, maka secara otomatis output atau kualitas pendidikan juga akan meningkat. Namun, pada kenyataannya, mutu pendidikan itu tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena kurang memperhatikannya dalam proses pembelajaran atau proses input pembelajaran. Padahal pada kenyataannya proses atau input pembelajaran itu sangat memiliki peran penting untuk menghasilkan output atau mutu pendidikan itu sendiri. Nah, dari kenyataan tersebut, maka perlu adanya upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan. Salah satu caranya adalah sekolah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu keluarga ataupun masyarakat, untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai program pendidikan. Karena dalam pelaksanaannya, peran serta dukungan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka dibutuhkan suatu badan yang dapat menggantikan peran Badan Pengawas Pendidikan atau BP3, yaitu dengan adanya komite sekolah. Nah, keberadaan komite sekolah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, di mana komite sekolah ini merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, serta pemerataan pendidikan, baik pendidikan jalur prasekolah, pendidikan jalur sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2022 oleh peneliti kepada Ibu Hajah Mustiah selaku Kepala Sekolah SDN 2A Mual, didapatkan bahwa komite sekolah telah berperan sangat baik dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Hal ini
dibuktikan dengan keikutsertaan komite sekolah dalam berbagai program sekolah. Nah, peran serta komite sekolah ini tidak hanya sebatas dukungan dana, tetapi juga dalam bentuk pemikiran dan juga tenaga. Nah, dengan kemitraan yang telah dilakukan oleh komite sekolah dengan sekolah pada tahun 2021, sekolah berhasil membangun musola dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, musola ini digunakan sebagai tempat berkegiatan siswa dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, sehingga dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kemitraan Sekolah dengan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 AI Mual tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ialah pembahasan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada 2. Yang pertama, bagaimana kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang akademik siswa SDN 2 AI Mual. Nah, prestasi akademik yang dimaksud di sini itu dibatasi atau difokuskan pada nilai-nilai yang didapatkan siswa, baik itu nilai ketika mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian ketika pembelajaran di kelas. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang non-akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Begitu pula dengan prestasi non-akademik itu difokuskan pada prestasi-prestasi yang didapatkan siswa di luar jam sekolah, baik itu ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah. Lalu, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang non-akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Kemudian selanjutnya ialah terkait dengan kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, baik itu antar orang, antar lembaga, antar kelompok, ataupun antar negara dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang sama tanpa memandang status, jabatan, ataupun ranking. Kemudian yang kedua adalah komite sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pelaksanaan pendidikan, baik pendidikan jalur prasekolah maupun pendidikan di luar sekolah. Kemudian selanjutnya adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas mutu pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini itu adalah meningkatkan prestasi di bidang akademik dan di bidang non-akademik siswa di SDN 2 AI Mual tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Umu Anissa Nurjanah dengan judul Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 4 Kecamatan Rawolo, Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Somantri Bojonegoro tahun 2014 dengan judul Kemitraan Orang Tua dengan Sekolah dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa.
Kemudian penelitian yang ketiga itu dilakukan oleh Mutia Ayu Karismanda dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Model Kemitraan Sekolah dengan Orang Tua Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Mutu Berbasis Sekolah di Sekolah Menengah Swasta. Kemudian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Yunita Endra Meganti dan Ayu Megawati tahun 2019 dengan judul Peran dan Fungsi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Selanjutnya ialah pembahasan tentang kerangka berpikir. Sejak adanya virus COVID-19, kondisi negara di dunia sangat mengkhawatirkan, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah terjadinya penurunan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di ranah sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena siswa yang masih sangat membutuhkan pengajaran secara langsung harus dialihkan dengan pembelajaran dalam jaringan atau biasa kita sebut dengan daring. Hal ini menyebabkan kurang pemahaman siswa dalam penerimaan materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Dan hal ini juga menyebabkan penurunan prestasi siswa di bidang non-akademik. Nah, permasalahan-permasalahan ini dirasakan oleh siswa di SDN 2 AI Mual. Dalam permasalahan ini, tentu saja guru merasa khawatir karena nilai-nilai yang didapatkan oleh siswanya. Maka dari itu, perlu adanya bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam hal ini dapat disampaikan melalui komite sekolah. Karena dalam masa pandemi ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya bagi siswa yang sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Karena pada dasarnya, lingkungan masyarakat akan sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan bagi siswa. Dan terakhir adalah pembahasan terkait dengan metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini, yang pertama itu menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian, waktu dan tempat itu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 di SDN 2 AI Mual. Kemudian, subjek penelitian ada ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan juga guru di SDN 2 AI Mual. Kemudian, data dan sumber data. Data yang digunakan adalah segala sesuatu yang dijadikan informasi. Sedangkan sumber data itu tentunya adalah informan. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan itu adalah teknik analisis Miles dan Haberman yang ada 3. Yang pertama itu adalah kondensasi data, di mana data difokuskan, disaring, dan ditemukan hal-hal yang relevan dengan penelitian. Kemudian yang kedua adalah penyajian data. Dalam penyajian data, itu dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik itu bagan ataupun uraian deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Nah, di menarik kesimpulan ini adalah dari data-data yang dikumpulkan, kemudian akan ditarik kesimpulan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini tentu saja peneliti itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yang terakhir, uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi data. Nah, sekian presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.